Baik, kita akan lanjut Ibu-ibu guru kelas 11 PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan sesi uji komprehensi grup 1 sesi 1 orang ketiga atas nama Ibu Nikade Sulistiawati. Kepada Ibu Kade Sulistiawati, sudah siap Ibu? Sungkaro Ibu. Sungkara, enggih. Dipersilakan kepada Ibu Kade Sulistiawati untuk melakukan ujian komprehensi praktek pembelajarannya. Terima kasih. Selamat sore, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya Nikade Sulistiawati, kelas 11 LPTK dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Denpasar. Untuk materi yang diambil pada pagi hari ini adalah tentang nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian semua? Baik Bu. Baik Bu. Baik. Bagaimana perasaan kalian semua? Tenang. Tenang Bu. Senang. Baik. Tenang Bu. Iya, semoga semua senang dan juga dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ibu minta untuk Wiwi memimpin doa pada pagi hari ini sebelum mulai pembelajaran. Silakan Wiwi. Baik Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Prama Brahma, Tasmai Sri Gurahe Namah. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih untuk Wiwi memimpin doa pagi hari ini. Ya, Ibu ingin absen dulu untuk kehadiran kalian. Ibu akan panggil nama kalian. Semoga ini dalam keadaan sehat ya. Ibu panggil nomor 1, Sana. Ya Bu. Hadir. Nomor 2, Dewa Ayu Setiawati. Hadir Bu. Nomor 3, Ike. Hadir Bu. Nomor 4, Wiwi. Hadir Bu. Nomor 5, Dewa Ayu Anom Santi. Hadir Bu. Nomor 6, itu Lidiana. Hadir Bu. Nomor 7, Mustika Ratu. Ada Bu. Kemudian Surya. Hadir Bu. Yang terakhir, Agung Istri. Hadir Bu. Baik, terima kasih anak-anak ya. Ternyata anak-anak semua hadir pada pagi hari ini. Ibu juga lihat bangku pada pagi hari ini ternyata terlihat penuh ya. Jadi kalian semua hadir dengan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran agama pada pagi hari ini. Ya, anak-anak sudah siap untuk mulai pembelajaran pagi hari ini ya? Sudah semua piket? Sudah piket tadi pagi? Sudah Bu. Sudah ya, bagaimanapun juga anak-anak harus selalu menjaga kebersihan kelas ya. Tidak hanya menjaga kebersihan diri, tapi sekitar juga di lingkungan kelas kalian juga harus tetap dijaga kebersihannya. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin kita yel-yel SMK dulu ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, Marsudirini Jaya. Yes, yes, yes. Ya, itu adalah salah satu yel-yel yang harus kita tekuni untuk menyemangat pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran ini, Ibu ingin memutar sebuah video ya yang terkait dengan yatnya. Silakan anak-anak simak dulu untuk video pembelajaran pada pagi hari ini. Yatnya merupakan memuja, menghormati, berkorban, mengabdi, berbuat baik, pemberian, dan penyerahan dengan tulus ikhlas berupa apa yang dimiliki demi kesejahteraan serta kesempurnaan hidup bersama dan kemahamuliaan Buddha Samyamudi Wasti. Adapun kegiatan yang saat ini saya lakukan yaitu niti
Nitya-yatnya atau nitya karma adalah jenis persembahyangan atau yatnya yang dilaksanakan umat Hindu secara rutin setiap hari dalam kehidupan mereka. Menurut umat Hindu, pembuatan canang adalah termasuk dari dewa yatnya. Karena tadi kalian sudah menyimak video yang sudah Ibu putarkan, Ibu ingin bertanya sama kalian, kalian memahami nggak video yang tadi kalian simak itu? Contoh dari kegiatan yatnya apa yang dilaksanakan oleh teman kalian tadi? Dewa yatnya, Bu. Dewa yatnya, pinter. Untuk selanjutnya, kalau kalian sudah memahami, kita akan masuk untuk apakah sebenarnya itu yatnya. Ya, Ibu akan share dulu materinya untuk pagi hari ini. Nah, dalam hal ini memiliki tujuan. Yang satu, peserta didik mampu menjelaskan pengertian yatnya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian yatnya dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan unsur-unsur yatnya. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan bentuk pelaksanaan yatnya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini, Ibu harapkan nanti kalian bisa untuk mencapai capaian yang harus dicapai oleh anak-anak semuanya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian semua. Di sini ada 3 gambar. Ya, ada 3 gambar. Menurut kalian, ketiga gambar ini, pernah nggak kalian ini melihat atau mendengarkan atau ikut melaksanakan dalam kegiatan ketiga gambar ini? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Gambar yang nomor 1 ini kegiatan apa? Ngaben, Bu. Upacara ngaben, Bu. Upacara ngaben. Yang kedua? Sembahyang, Bu. Sembahyang di pura. Sembahyang di pura. Yang ketiga? Oh, Banten, Bu. Oh, Banten. Pinter ya. Dalam hal ini, ketiga pelaksanaan yatnya ini otomatis kalian sudah pernah atau secara tidak langsung sudah mengikuti pelaksanaan yatnya. Nah, dengan demikian, Ibu ingin tahu sekarang, jadi apakah yatnya tersebut? Ada nggak yang Korban tahu? suci, Bu. Persembahan suci, Bu. Persembahan suci, korban suci. Ada nggak yang lebih lengkap lagi? Korban suci yang tulus ikhlas. Pinter, itulah yang tepat ya. Kita dalam melaksanakan yatnya itu harus dengan tulus ikhlas. Kita akan membahas di sini. Jadi pengertian yatnya secara etimologi, ya, ditinjau dari segi etimologi, kata yatnya berasal dari kata yat dari bahasa Sanskerta yang berarti korban suci dan pemujaan. Jadi yatnya itu adalah upacara korban suci yang tulus ikhlas ya. Nah, dalam hal ini dalam pengertian yatnya ini secara umum itu adalah pengorbanan atau persembahan yatnya merupakan suatu perbuatan dan kegiatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk melakukan persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada pelaksanaan di dalamnya mengandung unsur-unsur, yaitu 1 unsur karya, kedua sreya, yang ketiga ada budi, dan keempat ada bakti. Ya, sebentar kita akan bahas satu persatu dari unsur-unsur yatnya tersebut. Oke. Nah, disinilah unsur-unsur yatnya tersebut. Nah, dalam keempat unsur-unsur yatnya ini, siapa yang bisa kira-kira menjelaskan? Yang pertama di sini ada unsur apa? Karya, Bu. Ya. Karya. Bu. Karya itu adanya perbuatan. Kita bisa memberikan contoh apa itu karya itu dan dari adanya perbuatan? Contohnya buat Banten, Bu. Buat canang, Bu. Pinter. Yang Sreya, ketulus ikhlasan? Contohnya nggak boleh pamrih, Bu. Pinter. Yang ketiga, budi, kesadaran. Tanpa dipaksakan, Bu. Tanpa ada unsur paksaan. Yang keempat, bakti atau persembahan. Iya, Bu. Siapa bisa yang di sini menjelaskan apa itu maksudnya bakti di sini? Kok ada bakti atau persembahan ya? Berdana punia, Bu.
Perdana Punya. Nah, dari keempat unsur ini, otomatis kalian harus bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kalian dalam melaksanakan niatnya itu harus benar-benar dari segi perbuatan, itu harus dengan ketulus ikhlasan dan tanpa ada unsur paksaan. Itu adalah salah satu yang harus kalian terapkan dalam beriatnya. Otomatis harus berkorban suci secara tulus, ikhlas, sesuai dengan pengertian dari riatnya tersebut. Nah, dari unsur-unsur riatnya di sini, latar belakang manusia melakukan riatnya otomatis adanya apa? Trirena. Dari trirena ini, kalian bisa memahami apa itu trirena? 3 hutang yang harus dibayar. 3 hutang yang harus dibayar. Nah, 3 hutang itu apa aja ya? Dewa Rena, Bu. Nah, Bu. Dewa Rena, Bu. terus Pitrana. pinter ya. Trirena itu adalah 3 hutang yang harus kita bayar. Yang pertama adanya Dewa Rena, yang kedua adanya Pitra Rena, yang ketiga adanya Resi Rena. Ketiga hutang itu harus kita bayarkan secara tulus ikhlas. Nah, disinilah kemudian ya dari Rena itu menimbulkan pancayatnya, di mana dari Dewa Rena itu menimbulkan dewayatnya dan catur asrama, dan dari Resi menimbulkan resiyatnya, dan dari Pitra Rena menimbulkan fitriyatnya dan manusiayatnya. Nah, dalam unsur-unsur ini juga disebutkan dalam sebuah mantra, yaitu pada Atharwa Weda bab 12 lokas 1 ayat 1 yang berbunyi Satyam Berhat Retam Ugram Diksa Tapa Brahmayatnya Pratiwim Darayanti. Nah, dari mantra di sini, mungkin Ibu minta bisa di sini Lidiana untuk membacakan arti dari mantra Atharwa Weda ini. Lidiana, atau mungkin teman yang lain, anak-anak yang lainnya bisa membacakan apa arti mantra. Saya, Bu. Ya, silakan sana. Agar umat manusia melakukan 6 macam perbuatan secara sinergi dalam hidupnya di bumi ini untuk menciptakan keharmonisan, kelestarian, dan kedamaian di bumi. Sudah, Bu? Sudah. Siapa yang bisa memaknai apa jadinya makna dari arti mantra ini? Coba Surya, bisa? Apa jadinya maknanya? Kalau sudah mengandung artinya, mungkin dari anak-anak bisa memaknai, oh apa sih ya makna dari mantra tersebut gitu. Ya. Bisa Surya? Enggak, Bu. Nggak bisa. Mungkin teman yang lain bisa membantu? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Baik. Untuk makna dari ini ya, bagaimana kita sebagai manusia ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang memiliki istilahnya tripredmana ya, kita paling lengkap, kita harus bisa mencintai dan juga bisa menjaga kelestarian dan juga melindungi seisi alam semesta itu. Ya, kita saling menghargai dalam hal kehidupan kita sehari-hari ini untuk bisa menghormati juga ya seluruh isi alam semesta ini. Ya, untuk artinya kalian sudah bisa memahami ya dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari arti ini, dari mantra ini kita menuju ke bagian-bagian pancayatnya. Mungkin anak-anak sudah pernah ya tahu seperti dari yang tadi gambar 3 tadi itu disebutkan ada bagian-bagian pancayatnya, dan juga yang dari video yang sudah kalian simak tadi itu ada juga yang disebutkan oleh salah satu teman kalian, itu Dewa Yatnya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya sama kalian, dari bagian-bagian pancayatnya ini, siapa yang bisa menyebutkan atau mungkin sudah mengetahui sebelumnya apa itu bagian-bagian pancayatnya? Dewayatnya. Manusianya. Manusianya, resiyatnya, Resiatnya. Hutayatnya. Resiatnya. Pitrayatnya. Ya, bagian-bagian pancayatnya itu ada 5 ya, sesuai dengan pengertian pancayatnya. 5 korban suci yang tulus ikhlas itu memiliki 5 bagian, yaitu yang pertama adalah dewayatnya, yang kedua resiyatnya, yang ketiga pitrayatnya, yang keempat manusiayatnya, dan yang kelima manusiayatnya. Nah, dari pengertian ini, bisa mungkin kalian membantu Ibu untuk membacakan? Coba
Dewayu mungkin, Dewayu Setiawati bisa membantu Ibu membacakan apa itu pengertian Dewayatnya? Korban suci kepada ide Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya. Ya, korban suci kepada ide Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya. Nah, contohnya, siapa bisa menyebutkan contoh dari Dewayatnya? Lisandia, Bu. Trisanya, ada lagi? Apa contohnya dari Dewayatnya? Ika mungkin? Contoh yang lain selain Trisanya? Sembahyang ke pura, Bu. Sembahyang ke pura, ya masih banyak ada juga contoh-contoh dari Dewayatnya ya. Yang kedua itu ada Resiyatnya. Itu Resiyatnya adalah suatu upacara yatnya berupa karya suci keagamaan yang ditujukan kepada para maharesi. Yaitu para maharesi itu adalah orang-orang suci seperti Resi, Pinandita, guru dan ada hubungannya dengan orang-orang suci agama Hindu. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu contoh-contoh dari Resiyatnya? Memberikan persembahan kepada pemangku, Bu. Pinter, ya itu salah satu contoh dari kegiatan Resiyatnya. Tidak hanya untuk kepada pemangku, tapi juga yang untuk sehari-hari itu resi yang disebut juga dengan orang-orang suci, yaitu adalah Sulinggih, ya Pinandito. Kita juga bisa mendengarkan wejangan-wejangan dari seorang Sulinggih, itu adalah salah satu contoh dari Resiyatnya. Yang ketiga di sini ada Pitrayatnya. Pitrayatnya, mungkin Surya bisa membacakan apa itu Pitrayatnya? Suatu korban suci atau persembahan suci kepada roh leluhur dan orang tua yang masih hidup dengan menghormati dan mengenang jasanya. Ya. Sudahkah kalian melaksanakan Pitrayatnya selama ini? Sudah, Bu. Beberapa, Bu. Sudah. Salah satu contohnya? Pamitan Bantu kepada orang orang tua. tua, Bu. Bu. Ya, menghormati orang tua itu salah satu contoh Pitrayatnya yang harus kita laksanakan ya. Selain contoh yang sudah Ibu tadi perlihatkan yaitu ngaben ya, kita juga harus bisa menghormati orang tua ya. Yang keempat, pembagian dari pancayatnya itu adalah manusayatnya. Nah, manusayatnya coba Dewayu Anom dibacakan. Manusayatnya adalah suatu korban suci atau persembahan suci demi kesempurnaan hidup manusia selama hidupnya, Bu. Pinter ya, itu adalah satu korban suci atau persembahan suci demi kesempurnaan hidup manusia selama hidupnya. Contohnya apa, anak-anak? Upacara potong gigi, Bu. Upacara potong gigi. Selain itu, Upacara Payuhan, nikahan, Bu. Bu. pawiwahan ya, dan banyak lain lagi contoh-contoh dari kegiatan manusayatnya ya. Nah, yang terakhir adalah kegiatan bagian dari pancayatnya adalah buta yatnya. Nah, ini coba Ibu minta yang belum dari tadi kelihatan siapa ya? Mustika Ratu coba, Mustika Ratu. Bisa Ya, Bu. Ya, bisa bantu Ibu. Apa itu buta yatnya? Suatu korban, ketutup sebenarnya Bu, nggak kelihatan. Suatu korban pengorbanan suci buta atau manusia. Nggak kelihatan kututup pelayaran ini, Bu. Iya. Saya bisa, Bu. Ya, silakan, ini Bu sudah. Dewayu. Butayatnya adalah suatu korban suci atau pengorbanan suci kepada sarwa buta atau makhluk-makhluk rendahan baik yang terlihat skala atau yang tidak terlihat niskala, hewan atau binatang, tumbuhan, dan berbagai jenis makhluk lain ciptaan Sang Yang Widiwasa. Ya, itu adalah salah satu budayatnya ya. Siapa yang bisa menyebutkan? Budayatnya itu apa salah satu contohnya? Masaiban, Bu. Mejot. Masaiban, ngejot. Nah, Kalau tujuan ngejot itu ragung kesange. ya, salah satu itu adalah satu tujuan bagaimana juga kita menghargai buto-buto kale ya, istilahnya kalau kita di Bali itu namanya adalah buto kale ya, itu adalah Masaiban, salah satu contoh yang kita harus laksanakan juga
biasanya selesai memasak. Ya, itu sebenarnya wajib dilaksanakan mesaiban tersebut atau ngejot. Ya, kita juga menghargai makhluk-makhluk rendahan bagaimanapun juga. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan dari Tuhan, sehingga kita bisa saling menghargai dan selalu saling menghormati. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Kayaknya semua lesu, Ibu ingin sekarang kita tepuk sukses. Ya, tepuk sukses. Biar semua sukses nanti untuk menjalani kehidupan ke depan ya sesuai dengan niatnya yang sudah kalian pahami katanya dari pembagian pancayatnya ini ya. Tepuk sukses. Kompeten, kreatif, tidak malas, kerja keras, kerjasama, kerja tuntas, sukses. Ya, itu ya. Jadi itu adalah kalian harus sukses menjadi orang. Ya, tidak hanya kreatif, tapi juga kalian harus sukses dalam menerapkan kehidupan sehari-hari, yaitu terutama adalah spiritual, mental, kerohanian kalian. Ya, karena bagaimanapun juga kepintaran kalian, kecanggihan kalian, ya, kecerdasan kalian, tapi kalau kalian tidak memiliki keimanan dan spiritual yang kuat, otomatis kalian akan lemah menjadi seorang manusia. Ya, apalagi kalian itu memiliki cita-cita bekerja ke luar negeri. Jadi, kalian harus memiliki mental yang kuat dan tentunya harus menerapkan pancayatnya ini dan juga Trirene tadi. Ya, yang sudah Ibu jelaskan. Nah, dari sini Ibu akan melanjutkan untuk selanjutnya adalah di sini bentuk-bentuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, ya, pelaksanaan yatnya. Nah, dilihat dari waktu pelaksanaan yatnya. Dilihat dari waktu pelaksanaan yatnya, ternyata yatnya itu ada 3. Ya. Apa aja itu? Coba, siapa bisa membacakan ini? Nitya karma, Bu. Nityayatnya. Ya. Dan nitikayatnya dengan insidental. Baik, sampai di sini Ibu akan melanjutkan kembali untuk tujuan pembelajaran yatnya secara singkat di sini adalah untuk menyampaikan rasa terima kasih, yang kedua mengajawantahan ajaran Weda, yang ketiga untuk meningkatkan kualitas diri, yang keempat untuk penyucian diri, yang kelima untuk menghubungkan diri kepada Tuhan yang dipuja. Nah, dari kelima tujuan ini, apakah kalian sudah bisa memahami untuk pembelajaran yatnya ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu, mengerti, Sudah, Bu. Bu. Baik. Selanjutnya di sini Ibu akan berikan kalian latihan soal ya. Latihan soal ini ada 2 soal di sini untuk kalian kerjakan itu berkelompok ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Dan dalam nama kelompok nama-nama yang kelompok dibagikan adalah nama-nama dewa. Ya, silahkan kalian bagi kelompok. Untuk soal nomor 1 dan nomor 2 kalian kerjakan untuk hari ini bisa dikerjakan dan bisa dipresentasikan. Ya, Ibu bagikan untuk LKPD-nya. Sudah ya, anak-anak, silahkan untuk diambil LKPD-nya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, baik. Silahkan sekarang dikerjakan dan nanti kalau sudah selesai langsung dipresentasikan. Baik, sudah selesai anak-anak? Belum, Bu. Belum, baik. Waktu lagi 1 menit lagi ya, biar kita bisa langsung mempresentasikannya. Baik, sudah Sudah, selesai. Bu. Sudah, Bu. baik. Bu. Ya, baik. Terima kasih. Baik, untuk presentasinya, mungkin dilihat dari waktu, untuk presentasinya ini mungkin yang bisa maju, bisa salah satu kelompok untuk maju presentasikan. Kelompoknya Dewa Ayu mungkin, silakan. Baik, Bu. Sudah. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 1, yaitu tentang contoh perilaku baik sebagai wujud bakti
kepada orang tua atau saudara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita harus selalu melakukan perbuatan baik kepada orang tua dan saudara. Demikian, Bu, presentasi dari kelompok 1. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya dari kelompok lain, dipersilahkan. Baik, ada yang bertanya kelompok lain? Enggak, Bu. Baik, terima kasih ya. Bagus sekali presentasi kalian semua hari ini ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk presentasi hari ini. Ternyata kalian semua pintar-pintar dan hebat-hebat ya. Berarti kalian semua sudah bisa menerapkan untuk pelaksanaan IAT-nya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan memberikan kesimpulan untuk materi IAT-nya ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi IAT-nya pada pagi hari ini? Mungkin Wiwi bisa memberikan kesimpulan, apa jadinya kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang yadnya, di mana yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Pinter ya. Nah, dari kesimpulan itu kalian harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita harus selalu melaksanakan yadnya secara tulus ikhlas, ya berkorban suci. Berkorban suci itu bukan hanya kepada Tuhan aja, tapi kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Ya, nah sekarang refleksi diri. Ya, apakah kalian senang untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Ada Bu. kesulitan nggak dalam pembelajaran pagi hari ini? Ya, Bu. Enggak, Bu. Ya, nah di sini yang terkaitan dalam cerita Ramayana ya ternyata banyak mengandung nilai etika yang luhur. Jadi Ibu ingin berikan kalian tugas untuk kerjakan di rumah. Dan pertemuan berikutnya minggu depan bisa kalian lagi presentasikan ya. Ini tugas per individu ya. Kita di sini ada coba Anda jelaskan nilai etika yang terkandung dalam cerita tersebut yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam buku paket ya yang ada sebagai sarana pendukung untuk pembelajaran agama dan budi pekerti untuk nilai-nilainya dalam Ramayana, kalian bisa baca itu halaman 82. Di sana kalian baca dulu untuk cerita Ramayana. Ya, untuk pembelajaran berikutnya, di sini ada sebuah pertanyaan. Minggu depan kita akan melanjutkan pertemuan untuk pembelajaran agama pada pagi hari ini. Ya, apakah ada pertanyaan kembali anak-anak sebelum Ibu akhiri? Enggak, Bu. Udah Tidak, jelas, Bu. Bu. Sudah baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan tentang sumber ajaran nilai-nilai yatnya ya. Jadi untuk soal ini itu berkaitan dengan sumber ajaran nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.